Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran terakhir sampai mana? Mubtada khobar sudah. Babul awamilid dakhilati alal mubtada wal khobar. Sekarang tentang na'at. Babun na'ti. Kamu simak dulu, kamu perhatikan dulu ya. Cari dulu silakan babnya. Bab tentang na'at. Bab na'at. Sudah ketemu anak putri? Ya. Perhatikan. Babun na'ti, adapun ini itu bab na'at atau tentang na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. An-na'tu adapun na'at atau sifat itu tabi'un, sesuatu yang mengikuti, lil man'uti, kepada yang disifati. Na'at itu kata sifat. Na'at itu tabi'un lil man'uti, sesuatu yang mengikuti kepada yang diikuti. Ya jelas kan? Mengikuti kepada yang diikuti. Fi raf'ihi, dalam rofaknya, wa nasbihi, dan nasobnya, wa khafdihi, dan khofatnya, wa ta'rifihi, dan ma'rifatnya, wa tangkirihi, dan nakirohnya. Orang sibuk nulis dulu, simak dulu ya, yang putri simak dulu. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. Adapun ini itu, bab na'at. An-na'tu, adapun na'at atau kata sifat itu tabi'un, sesuatu yang mengikuti, lil man'uti, kepada yang disifati, kepada yang diikuti atau disifati itu. Fi raf'ihi, pada dalam rofaknya, wa nasbihi, dan nasobnya, wa khafdihi,
dan khofatnya, wa ta'rifihi dan ma'rifatnya, wa tangkirihi dan nakirohnya. Babun na'ti, adapun ini itu bab na'at. An-na'tu, adapun na'at itu tabi'un, sesuatu yang mengikuti, lil man'uti, kepada man'ut. Na'at, man'ut. Na'at itu sifat, man'ut yang disifati. An-na'tu, adapun na'at itu tabi'un, sesuatu yang mengikuti, lil man'uti, kepada man'ut. Fi raf'ihi, dalam rofaknya, wa nasbihi, dan nasabnya, wa khafdihi, dan khofatnya, wa ta'rifihi, dan ma'rifatnya, wa tangkirihi, dan nakirohnya. Taqulu, seperti ucapan, ya, seperti engkau mengatakan, atau seperti ucapan nggak apa-apa singkatnya. Kalau taqul sebenarnya mengandung dhamir anta, anta taqulu, engkau mengatakan. Ini contoh dalam ucapanmu, qoma zaidun al-aqilu wa ra'aitu zaidan al-aqila wa marartu bi zaidin al-aqili. Nah, coba perhatikan di susunan kata-kata ini, qoma zaidun al-aqila. Qoma telah berdiri siapa? Zaidun, al-aqilu yang berakal. Zaid yang berakal, yang memiliki akal. Jadi al-aqilu itu menjadi sifatnya Zaid, Zaid yang berakal. Ora Zaid sing ora duwe akal ya. Zaid yang berakal. Zaidun ini isim mufrad. Oke, mufrad. Selain itu isim berdasarkan ma'rifat nakirohnya, ma'rifat, nama itu isim ma'rifat. Al-aqilu isim fi'il atau huruf? Isim ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifat. Tandanya apa? Alif lam. Qoma isim fi'il huruf? Fi'il. Zaidun sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Al-aqilu sebagai apa? Sebagai kata sifatnya, ya. Sebagai na'at. Nah, na'at itu mengikuti man'ut. Yang disifati siapa? Zaid. Zaid i'rabnya apa? Rofa. Al-aqilu i'rabnya apa? Rofa. Zaidun isimnya isim apa? Isim ma'rifat. Al-aqilu isimnya isim apa? Ma'rifat. Itulah yang disebutkan tadi, bahwa na'at itu mengikuti man'ut dalam rofaknya, dalam nasabnya, dalam khofatnya, dalam ma'rifatnya, dan dalam nakirohnya. Itu harus sinkron. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Al-mu'minu isim atau fi'il? Isim. Isim apa? Ma'rifat.
Al-mu'minu al-qawiyyu yang kuat. Al-qawiyyu isim atau fi'il atau huruf? Isim. Isim apa? Ma'rifat, sama. Al-mu'minu i'rabnya apa? I'rabnya rofa, nasab, khofat, jazm, rofa. Al-qawiyyu rofa, sama, dirofakan, dirofakan. Pernah di pondok itu ketika kiainya wafat, maka mencari calon pengganti seorang dai. Ya, sudah cukup populer, seorang advokat juga, kiai, advokat, dai yang dicalonkan jadi pengasuh pondok waktu itu. Gara-gara mengucapkan al-mu'minu qawiyun khairun wa ahabu ilallah, dalam pengajiannya ketahuan, akhirnya dibatalkan, nggak jadi dijadikan pengasuh pondok. Karena mestinya kan al-mu'minul qawiyyu, al-mu'minul qawiyyu, tapi membaca al-mu'minu qawiyun. Jadi sudah dia, wah berarti ini jadi sebagai kiai ini nanti meragukan, ya, gara-gara satu huruf yang dia salah, ya, ada alif lam yang tidak disertakan karena sifat mausuf atau naat man'ut kan sama, ya. Jadi gara-gara ceramah kesalahan satu huruf, ya, satu unsur alif lam, batalah dia dijadikan sebagai pengasuh pondok pesantren, ya, gara-gara salah mengucapkan itu, ya. Mungkin karena apalan atau apa ya, dia atau nggak teliti kayaknya. Baik, kita lihat contoh yang lain. Semana tadi? Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Wa ra'aitu, dan telah melihat aku telah melihat Zaidan akan Zaid, al-aqila yang berakal. Ra'aitu fi'il isim atau huruf? Fi'il. Fa'ilnya mana? Zaidan. Fa'il itu ismun marfu'un, isim yang dirofakan. Zaidan rofa atau nasob? Nasob. Ya, ro'a itu fi'il, fa'ilnya tunya itu yang menunjukkan ke dhamir ana. Ro'a itu telah melihat aku telah melihat dalam bahasa kita. Zaidan sebagai maf'ul itu di i'rabnya di nasobkan. Nasobnya, tanda nasobnya pakai apa? Fathah. Mengapa fathah? Isim mufrad. Itu urutannya. Al-aqila sebagai apa? Na'at. Man'udnya mana? Zaidan. Zaidan dinasobkan atau dirofakan atau khofat atau jazm? Nasobkan. Al-aqila nasob, rofa atau jazm? Nasob. Jadi sama-sama dinasobkan. Zaidan isim nakiro atau ma'rifat? Ma'rifat. Al-aqila isim ma'rifat, sama-sama isim ma'rifat, sama-sama dinasobkan. Itulah rumusannya na'at dan man'ud. Ya, na'at dan man'ud.
Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Marartu telah bertemu aku, bersua aku, bi Zaidin dengan Zaid al-aqili yang berakal. Jadi kalau dalam menerjemahkan, naat itu diberi tanda yang. Maka jangan lupa yang. Saya kalau pas kalian menerjemahkan perkata kok kurang, adapun, ini, itu, yang, hal, apa, siapa, apanya, ya, yang mana. Itu karena untuk menunjukkan bahwa kedudukan kata dalam struktur kalimat itu sebagai apa. Nah, ini untuk pembiasaan. Kalau ada yang diterjemahkan dengan tambahan kata yang, Rudi, ada tambahan kata apa? Yang. Maka kedudukannya sebagai Reva, sebagai apa? Sebagai naat. Naat itu sifatnya mengikuti apa, Rudi? Tono, naat itu mengikuti man'ut yang jelas, ragu-ragu. Ya. Naat mengikuti man'ut. Naat kata sifat, man'ut yang disifati, sifat mausuf. Sekarang berikutnya wal ma'rifatu disimak dulu saja. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Wal ma'rifatu adapun, dan adapun ma'rifat itu khamsatu asya'a, ada 5 macam, yaitu al ismu al mudhmaru, isim yang mudhmar atau isim dhamir. Nahwu contoh, ana, an, wa anta, ana, anta dan seterusnya, ya, yang isim dhamir. Wal ismul alamu, dan isim alam atau nama. Nahwu contoh, nahwu Zaidin, contohnya Zaid. Wa Makkata, dan Makkah. Wal ismul mubhamu, dan isim mubham. Nahwu contoh, hadza, hadhihi, haula'i. Itu namanya isim mubham. Isim mubham. Hadza, hadhihi, haula'i, kata-kata tunjuk ini merupakan kata tunjuk, ya. Masuk kategori isim mubham. Wal ismul ladzi fihil alifu wal lamu, dan isim alladzi yang ia isim itu fihi di dalamnya al alifu wal lamu, alif dan lam. Isim yang ada alif lamnya. Wal ismu, dan isim alladzi yang ia isim itu fihi di dalamnya terdapat al alifu wal lamu, alif dan lam. Nahwu contoh ar-rajuli, nahwur rajuli contohnya ar-rajuli. Wal hulami, dan al-hulam. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati, dan apa-apa, wama, dan apa-apa udhifa, yang diidhofahkan, yang diidhofahkan, mudhof, mudhof ilaih. Nanti ini kita pelajarin nanti, ini kan belum sampai sini. Pokoknya diidhofahkan dulu di pengertiannya, nanti artinya seperti apa dalam pelajaran berikutnya. Menerangkan, diterangkan.
ila wahidin kepada salah satu min hadhil arba'ati kepada 4 macam ini, kepada 4 hal ini. Ya. Jadi yang termasuk isim ma'rifat itu isim dhamir, isim alam, isim mubham, dan isim yang ada alif lamnya. Inilah yang disebut dengan isim ma'rifat. Dan juga apa-apa yang diidhofahkan kepada salah satu dari 4 ini. Itu isim ma'rifat. Baik, saya mulai dari nomor 2 dulu ini ya, dari yang paling populer. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Allah jelas merupakan isim ya. Ar-Rahman kedudukannya sebagai Ar-Rahman sebagai naat. Man'utnya mana? Allah. Ini naat man'ut. Allah berharokat kasroh di apa? I'rabnya dijarkan, majrur. Sifatnya maka dimajrurkan juga. Isimnya isim, nakirah ma'rifat, ma'rifat. Ar-Rahman ma'rifat, tandanya alif lam. Ar-Rahimi sebagai apa? Naat. Man'utnya mana? Allah. Jadi sifatnya ini 2 sifat disebutkan dalam deretan kalimat ini. Ar-Rahimi isimnya isim ma'rifat, tandanya apa? Alif lam. Ar-Rahimi i'rabnya majrur, dijarkan, tanda jarnya kasroh. Ya. Rumusnya tadi naat man'ut itu naat mengikuti man'ut. Jelas ya. Ja'a rojulun alimun. Ja'a isim fi'il huruf fi'il. Ini fi'il. Fa'ilnya mana? Rojulun, fa'ilnya, pelakunya. Ja'a, fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Berdasarkan waktu. Rudi? Pokoknya Rudi begitu kelihatan Arab liar-liar sebut kayak. Kamu baru pulang Pak? Kebanyakan makan soto kamu itu. Ja'a fi'il apa? Fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Berdasarkan waktunya. Rian? Orang sanggup mikir. Hah? Fi'il apa? Ja'a ini loh yang ini. Kurang ini dulu. Ja'a. Hah? Fi'il madhi. Rojulun sebagai fa'ilnya. Fa'il itu i'rabnya fa'il itu dirofakan, diingat ini kan sudah diapalkan dulu kan. Fa'il itu dirofakan. Tanda rofanya apa ini? Dhammah. Mengapa dhammah? Fa'amma dhummatu fatakunu alamatan lirraf'i. Karena apa?
Yan. Buka buku ya. Wes lah harus dipikir ya. Luma ini ya, luma. Sekarang yang fokus ke sifat dan na'at dan man'ut. Rojulu dirofakan. Alimun ya. Benar ya. Alimun sebagai na'at. Sebagai na'at. Man'utnya yang mana? Rojulun. Ini lumah. Ini juga lumah. Isimnya isim apa ini? Ma'rifat atau nakiroh? Nakiroh. Alimun nakiroh. Kalau al-alimulah, ini ma'rifat. Ini kan bukan nama. Rojulun itu laki-laki bebas. Kalau sudah disebutkan ar-rojululah, ini ma'rifat. Ar-rojulu berarti laki-laki tertentu. Ya. Kalau rojulun ini masih sifatnya umum ya. Nakiroh, marfu. Itu tadi rumusnya na'at dan man'ut seperti itu. Sekarang ja'at, fi'il isim huruf. Iki sing sapa? Fitri. Isim fi'il huruf. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Mudhari, cirinya apa? Ngarang kamu. Fi'il amr. Apa kok bisa fi'il amr? Fi'il madhi yang genah ora tau sinau berarti kamu itu. Enggak pernah belajar. Ya. Kalau ja'at ini dhamirnya kemana? Hah? Dhamirnya kemana? Ya? Hiya. Hindun. Nah, ini karena akan menyebutkan Hindun. Hindun kan kalau di ke isim dhamirnya kan kepada hiya. Kata gantinya kan dia perempuan. Maka ini tidak ja'a tapi ja'at. Hindun al-alimatu. Ja'at fi'il. Fa'ilnya mana? Hindun. Fa'ilnya. Fa'il harus rofakan. Marfu. Rofaknya dengan tanda lumah. Al-alimatu kedudukannya sebagai na'at. Sebagai na'at. Tanda rofa ya tanda i'rabnya apa? Lumah. Karena mengikuti man'ut. Mengikuti yang diikuti mana? Hindun, lumah, sini lumah. Kenapa enggak pakai tanwin? Karena sudah ada alif lam, haram hukumnya. Ya. Maka ini bukan ini ma'rifat, ini hindun. Ma'rifat nakirah. Kenapa ma'rifat? Nama. Dan tadi kan isim tadi, isim alam. Jadi kamu jangan terkecoh, ini dikiranya nakirah, ini ma'rifat, bukan. Tidak harus al sini al. Ini kan ma'rifatnya kan nama. Memang di antara ma'rifat itu adalah dengan alif
lam. Tapi yang namanya isim ma'rifat tidak hanya beralif lam tapi juga termasuk nama, ya, ma'rifat. Al-alimatu, kenapa enggak al-alimu? Karena mu'annas. Hindun itu nama laki-laki atau perempuan? Perempuan, maka jangan sini seleweng ya. Sini perempuan, sini laki-laki sifatnya. Jadi nggak jelas nanti ya. Ya. Ja'a zaidani, ja'a isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il madhi. Zaidani sebagai apa? Fa'ilnya. Artinya apa ini? Zaidani. Bukan Zidan ya. Dua Zaid. Fi'il apa? Isim atau fi'il ini? Isim. Isim ma'rifat atau isim nakirah? Ma'rifat. Ya. Ini nama tapi juga ada alif lamnya. Berapa? Dua ya. Dual, bentuk dual, musana. Tanda rofaknya apa? Ini kan sebagai apa? Ya, sebagai apa dulu? Sebagai ini fi'il, ini fa'il. Setiap fa'il itu dirofakan. Tanda rofaknya apa? Kenapa alif? Kenapa enggak dumah? Isim tasniyah. Siapa yang jawab? Ini pintar teman. Takim. Ya. Terus al-alimani sebagai apa ini kedudukannya? Naat, man'utnya mana? Zaidani. Isim fi'il atau huruf? Isim, udah jelas ada alif lamnya ya. Isimnya isim apa? Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat ini ma'rifat atau nakirah? Sama-sama ma'rifat. Ini tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa? Alif, sama. Itulah na'at dan man'ut, mengikuti ya. Jangan ada dusta ya. Ini kalau ini nggak sama berarti ada kedustaan, ada yang nyeleweng ya. Berikutnya ja'al muslimuna as-solihuna. Ja'a fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il madhi, telah datang. Siapa? Nah ini kalau mau diartikan itu pakai siapa? Ja'a, telah datanglah siapa? Al-muslimuna, orang-orang muslim. As-solihuna, yang solih. Karena banyak. Kalau yang tadi ja'a, telah datanglah siapa? Zaidani, dua Zaid. Al-alimani, yang keduanya alim, berilmu. Ja'a, telah datanglah siapa? Hindun. Al-alimatu, yang alim, yang berilmu. Ja'a, telah datanglah siapa? Rajulu, seorang laki-laki. Alimun, yang alim, yang berilmu. Baik. Al-muslimuna isim fi'il huruf? Isim apa? Ma'rifat nakirah? Ma'rifat. Cirinya apa? Alif lam. Kedudukannya sebagai apa? Dalam kalimat sebagai fa'il. Setiap fa'il itu dirofakan. Tanda rofanya itu wawu. Mengapa wawu?
jamak mudzakkar salim. As-solihuna kedudukannya sebagai naat. Naat itu harus mengikuti man'ut. Man'utnya yaitu al-muslimuna. As-solihuna sebagai naat itu ini merupakan isim kan? Isim nakirah atau isim ma'rifat? Ma'rifat. Cirinya apa? Alif lam. I'rabnya di rofakan karena mengikuti al-muslimuna, naatnya apa, man'utnya. Tanda rofanya apa? Wawu. Paham? Sekarang ini yang paling sing dhuwur dhewe, jaa Abdullahil Karimi. Jaa telah datanglah Abdullah Al-Karimi yang mulia. Sekarang jaa sebagai apa? Fi'il. Maf'ulnya mana? Maf'ulnya. Fa'ilnya mana? Abdullah. Al-Karimi sebagai apa? Sebagai naat. Man'utnya mana? Tenane. Yang mulia itu Allah atau Abdullah? Sekarang kalau kamu bilang Abdullah ini sebagai apa? Abdullah ini i'rabnya apa? Rofa. Kalau Abdullah itu i'rabnya rofa. Abdullah ini satu paket, namanya idhofah. Mudhof ilaih. Ya. Menerangkan, diterangkan. Tapi ini satu, ini i'rabnya ini rofa ya, marfu. Nah, kalau Al-Karimi ini mengikuti Abdullah itu marfu. Al-Karimi mestinya Al-Karimu. Ya enggak? Al-Karimi berarti ini sifatnya ini ngikuti siapa? Mensifati siapa? Mengikuti Allah. Karena Allah ini dijarkan. Ya, khofa dijarkan. Ini dijarkan juga. Jadi kalau kamu salah membaca mamimunya bisa keliru. Kamu mensifati ini atau mensifati ini. Kalau kamu bacanya Al-Karimu berarti kamu mensifati ini. Jangan salah baca. Itu pentingnya. Ya, bagus Alwadi, bagus Syarif, 2 bagus, bagusani ya. 2 bagus Aka, bagus Syarif, bagus Alwadi ya. Paham ya? Dion, sudah ditulis belum? Sudah ditulis belum? Ditulis ya. Tulis dulu yang belum bertulis. Baik, terima kasih sudah kita bacakan bab naat ini. Kalian juga sudah membaca secara klasikal bersama-sama, secara individual sendiri-sendiri juga sudah dibacakan. Mohon untuk diulang-ulang di asrama sehingga kaidah-kaidah ini kamu kuasai, kamu pahami dengan sebaik-baiknya. Juga yang telah lewat, wabil khusus yang santri putri yang tidak ikuti secara rutin dalam pembahasan jurumiyah ini, mohon sekali lagi dipelajari lewat YouTube. Setiap malam Ahad habis kegiatan tasmi Al-Quran, maka akan ada yang saya tunjuk untuk membacakan jurumiyah yang sudah dipelajari sampai dengan bab ini, dari bab pertama sampai bab naat ini, yang untuk besok berarti kan, atau yang sampai terakhir di-upload di YouTube, itu yang wajib dikuasai. Maka tolong untuk hargai jeripayahnya tim media Mas Rozikin dan
Reva yang hari ini sudah berseragam dengan lengkap, ibaratnya tentara itu sudah siap siaga. Nah, ini siap perang. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.